Halo teman-teman, ketemu lagi. Nah, sekarang ini adalah video part 3 yang kemarin saya janjikan. Eh, Video ini bakal kontennya itu adalah jurnal penyesuaian masih sama seperti part 1 dan part 2 kemarin. Cuma bedanya sekarang kita tidak pakai yang namanya neraca saldo. Jadi ini langsung bentuknya narasi ya teman-teman. Bentuknya soalnya seperti ini, tidak ada neraca saldo, tapi sebenarnya neraca saldonya udah ada di dalam dari soal ini gitu ya. Nah, soal satu ini saya ambil dari buku modul kalian, buku modul jika kalian anak Universitas Bunda Mulia, itu udah ada di modul AKZ 10. Oke. Nah, kalau yang belum ada, boleh silahkan baca di sini, soalnya nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan satu persatu. Oke. Nah, teman-teman di sini soal satu ini adalah ceritanya pada tanggal 31 Oktober 2013 terdapat data yang akan digunakan untuk membantu membuat jurnal penyesuaian. Di mana jurnal penyesuaiannya itu adalah ada 5 nih ya, A, B, C, D, E ya. Nah, kita disuruh bikin jurnal penyesuaiannya itu seperti apa. Oke. Nah, diminta untuk bikin jurnal penyesuaian dibutuhkan per 31 Oktober. Jadi jurnal penyesuaiannya hanya untuk sampai 31 Oktober. Hanya 1 bulan aja. Kalau kemarin beberapa saya contohkan itu adalah yang tahunan basis gitu ya, atau basic tahunan. Jadi yang nanti adjustment-nya dari awal sampai dengan akhir tahun, atau dari pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun. Pokoknya cut off itu adalah di 31 Desember. Nah, padahal kita juga bisa bikin penyesuaian nggak berdasarkan tahunan seperti itu, tapi bisa jadi di periode hanya 1 bulanan. Nah, contohnya yang ini. Jadi dia bikin jurnal penyesuaian untuk 31 Oktober 2013. Hanya untuk di bulan Oktober aja. Nah, jadi teman-teman yuk kita sama-sama kita coba kerjakan. Nah, yang poin A, oke, yang A, saya bikin tabelnya dulu deh. Date, account name, and explanation. Kita pakai format tabel biasa ya. Kalau kemarin saya tidak menggunakan format tabel, sekarang saya pakai format tabel. Jadi supaya kalian tahu, kalian tuh harusnya bikinnya seperti apa sih bentuknya. Debit, kredit. Nah, kalau mau bikin yang kayak kemarin cuma tanggal, terus garis, terus account-nya boleh nggak? Boleh. Tapi lebih baik, kalau mau lebih rapi, itu adalah bentuk bikin dalam bentuk jurnal kayak gini, tabel jurnal ya. Oke. A, di situ dia bilang saldo akun perlengkapan per tanggal 31 Oktober 2013 adalah $1.875. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober di neraca saldonya, cara bacanya gitu ya, di neraca saldonya ada supplies atau ada perlengkapan senilai 1.875. Akunnya supplies, oke. Nah, berarti ini kita bisa tahu bahwa ini adalah prepaid expense, tapi yang dicatat sebagai aset, ya. Nah, terus dia bilang perlengkapan yang tersisa pada akhir tahun, bukan, pada akhir periode, bukan tahun ya. Pada akhir periode di tanggal 31 Oktober 2013 adalah 310. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita udah tahu yang pertama ini adalah kasus prepaid expense recorded as asset, ya berarti kita tahu dong ya, jurnalnya yang atas pasti expense, supplies expense, habis itu bawahnya supplies. Nah, yang belum tahu gimana kenapa bisa begini, coba dilihat lagi untuk part 1 dan part 2-nya supaya lebih paham lagi ya. Nah, terus di sini yang kita ambil adalah berapa yang sudah kita pakai. Sebelumnya kita punya 1.875. Oke, dan sekarang kita punya sisa 310. Berarti yang kita pakai adalah 1.565. Oke, ini yang kita pakai nih. Ya, ini yang kita pakai 1.565. Nah, sama di kreditnya juga kurangnya segitu. Ya, oke. Nah, terus yang B. Dia bilang, saldo akun sewa diterima di muka pada tanggal 31 Oktober adalah 4.020, yang merupakan penerimaan pembayaran di muka. Jadi
orangnya ya, orang yang kita bayar itu yang terima. Pada tanggal 1 Oktober, jadi kita baru bayar tanggal 1 Oktober nih. Jadi sewa diterima di muka. Oh, ini berarti pendapatan diterima di muka ya. Pendapatan diterima di muka. Oke, dia catat sebagai sewa diterima di muka. Berarti dia nyatat sebagai unearned revenue. Oke, dicatat sebagai unearned revenue karena di sini sewa diterima di muka. Nah, berarti anggapannya unearned rent revenue ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Nah, dia terima 4.020 dan penerimaan pembayaran di muka ini tanggal 1 Oktober untuk sewa 3 bulan dari penyewanya. Nah, berarti ini kan unearned. Unearned dibayar tanggal 1 Oktober, untuk 1 November itu 1 bulan, untuk 1 Desember itu 2 bulan sampai dengan 1 Januari. Ya, berarti 1 Oktober itu udah selesai pakai dong, udah expired ya nggak sih? Ini kasusnya itu adalah unearned revenue recorded as liability. Oke. Kita type bentar ya. Prepaid expense. Oke. Nah, kamu tahu dari mana sih itu adalah unearned? Karena dia bilang ini adalah sewa diterima di muka. Kamu yang terima. Kalau prepaid itu adalah sewa dibayar di muka. Itu pertama bedanya. Terus habis itu dia bilang yang muncul itu adalah akun sewa diterima di muka. Oke. Diterima di muka ini berarti liability atau unearned revenue. Oke. Nah, berarti kalau misalnya 1 bulan dari 1 Oktober sampai 3 bulan ke depan, berarti sampai 1 Januari kan ya. Nah, unearned revenue recorded as liability, journal adjustment-nya itu adalah yang sudah dipakai. Oke, atau yang sudah selesai atau yang sudah expired. Kalau bisa lihat lagi di part 1 kalau nggak salah mengenai ini. Nah, jadi kita boleh mengakui unearned rent revenue, oke, karena dia bilang sewa gitu ya. Unearned rent revenue sama rent revenue, oke. Ini boleh ditulis rent revenue, boleh ditulis service revenue. Nah, kalau misalnya kita nyatetnya sebagai sewa diterima di muka, berarti pendapatan sewa lah, anggapannya gitulah ya. Nah, dia bilang 4.020-nya itu adalah untuk 3 bulan. Sedangkan kita hanya expire 1 bulan. Oke, sehingga yang harus kita kalikan itu adalah 1/3-nya yang harus kita adjust. Ya, kenapa 1/3-nya? Karena Oktober udah selesai kan. Oke, Oktober 1 bulan udah selesai. Sedangkan data ini adalah untuk sampai dengan nanti dia bulan Januari. Ya, terus sekarang C. Ini mah gampang lah ya. Upah akrual yang masih belum dibayar pada tanggal 31 Oktober adalah 2.150. Ini gampang. Ini tinggal aja karena upah dibilangnya wages expense wages payable. Oke, senilai. Nah, karena ini udah tahu berapa, ya tinggal diambil aja. 2.150. Oke, ini adalah untuk yang accrual expense. Nah, untuk yang D, itu adalah pendapatan jasa accrual. Sorry, ini typo. Pendapatan jasa accrual yang belum dikirimkan fakturnya. Jadi jasanya udah selesai, tapi belum dikirimkan fakturnya. Berarti kita boleh mengakui pendapatan. Oke, service revenue. Karena dibilangnya ini jasa ya, pendapatan jasa ya. Terus habis itu di atasnya adalah account receivable. Oke, sebesar 11.278. Nah, yang E. Penyusutan peralatan kantor untuk tahun berjalan itu adalah 1.000.
Untuk tahun berjalan itu adalah 1.000. Nah, sedangkan kita hanya menyusutkan untuk bulan Oktober aja. Jadi, depreciation expense of equipment, ya, sama accumulated depreciation of equipment. Oke, sebesar 1.000 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena 1.000-nya itu adalah untuk 1 tahun. Sedangkan kita hanya ngomongin bulan Oktober aja. Sehingga 1.000-nya ini harus kita bagi 1 bulan itu berapa. Gitu. Oke. Dapatlah angka 83, sekian. Oke. Nah, ini adalah untuk accrual expense. Accrual revenue. Dan ini adalah untuk depreciation of fixed asset. Nah, gini teman-teman. Nah, ini soalnya. Coba kalian boleh perhatikan lagi. Dan ini adalah jawabannya. Oke. Saya pikir nggak terlalu susah ya. Cuma kita harus bisa ngeh untuk memisahkan mana yang paling agak ribet sih menurut saya paling di partnya sih unearned revenue sama prepaid expense. Karena kamu harus menentukan dia itu dicatat sebagai aset atau sebagai liability itu pertama. Terus kedua, kamu harus melihat lagi apakah dia yang harus diambil untuk adjustment itu adalah nilai yang sudah dipakai atau belum. Oke. Nah, dan teman-teman hati-hati untuk masalah pembagian frictionnya. Oke, pembagiannya itu dia ngambilnya bulanan atau tahunan. Kalau tahunan, kayak depreciation tadi, kalau ini base-nya adalah tahunan dan penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember, jadi neraca saldonya tanggal 1 Desember. Sorry. Ini jadi sistemnya kayak tahunan gitu loh. Jadi kayak jurnal dibikin 1 tahun dulu, adjustment dibikin akhir tahun. Oke. Nah, penyusutan peralatan itu ambil aja langsung 1.000. Tapi karena kita hanya ngelihat bulan Oktober doang, neraca saldo bulan Oktober, penyesuaian untuk Oktober. Jadi kita hanya melihat 1 bulannya aja ya teman-teman. Bedakan dengan soal yang kemarin. Ya, oke. Part 3 ini hanya itu doang karena saya cuma mau nunjukin gimana sih kalau soalnya itu nggak ada trial balance-nya. Ya, semoga materi ini cukup membantu kalian ya dalam proses belajar journal adjustment karena journal adjustment itu susah-susah gampang dan dicoba dulu teman-teman untuk belajar menentukan sendiri jumlah yang di-adjust bagaimana dan jurnalnya bagaimana. Oke, kita ketemu lagi di next video, di next next topik yaitu kertas kerja, jurnal penutup, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Ini kita selesaikan satu siklus dulu ya. Sepertinya minggu depan saya akan kertas kerja sama laporan keuangan dulu ya. Tapi kalau misalnya bisa catch up semuanya, saya akan catch up untuk 4 materi ini sekaligus. Oke? Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Thank you. See you next time. Bye-bye.